Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfan Minan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban saya dari mata kuliah kajian gender yang diambil oleh beliau Ibu Fatona. Semoga beliau beserta keluarganya diberi kesehatan, diberi rezeki halal barokah di dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang saya akan jawab, sedikit saya akan memberikan pengantar bahwasanya kajian gender ini sudah lama dibahas semenjak 20 tahun yang lalu. Banyak yang sudah meneliti, menguji naskah, dan banyak literatur yang sudah berbicara tentang studi gender. Saya tadi mencuplik sedikit dari ayat Al-Quran surat Al-Mumtahanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Saya mencuplik dari tafsir Ibnu Katsir bahwasanya di situ beliau dalam tafsirnya mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin itu ay ya'dilu ba'duhum ayyabdilu bainahum fi makana asaba ba'dhum li ba'din. Jadi Allah itu menyukai sesuatu yang berlakulah adil pada kalian semuanya. Allah itu menyukai sesuatu yang adil. Jadi bersikaplah adil kalian semuanya dalam sesuatu yang kalian hadapi atau dalam hal apapun. Itu adalah cuplikan dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini saya akan mengambil pertanyaan yang pertama, yaitu pertama tentang satu perbedaan tentang seks dan gender. Yang kedua yaitu tentang apa itu ketidakadilan dan beberapa macam ketidakadilan. Dan yang ketiga yaitu contoh ketidakadilan yang ada dalam masyarakat tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, menginjak pertanyaan yang pertama tentang bahwasanya apa itu perbedaan antara gender dan seks. Langsung saja secara istilah perbedaan gender dan seks. Seks adalah sesuatu yang kodrati menempel pada laki-laki maupun perempuan. Contohnya lelaki mempunyai alat seperti kelenjing, mempunyai produksi sperma dan lain-lain. Itu adalah seks secara istilah. Untuk wanita, secara istilah seks itu mempunyai alat-alat reproduksi semacam memproduksi sel telur, mempunyai alat kelamin dan lain-lain. Itu yang dinamakan seks dalam kajian ini. Untuk masalah gender di sini adalah sifat-sifat yang melekat dari laki-laki maupun perempuan. Contohnya, laki-laki mempunyai sifat bekerja keras, banting tulang, semangat, dan punya jiwa yang besar. Itu yang ada dari laki-laki. Sedangkan wanita mempunyai sifat penyayang, lemah lembut, dan disiplin dan lain-lain. Itu adalah suatu gender yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan. Arif Budiman sendiri mengatakan bahwasanya ketidakadilan ini sudah ketidakadilan atau perbedaan gender ini menyebabkan adanya ketidakadilan. Ada studi yang mengatakan bahwasanya tingkat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki itu sifatnya mereka adalah public sphere, dan sedangkan wanita itu adalah domestic sphere. Apa itu public sphere? Artinya laki-laki itu mempunyai suatu pekerjaan atau kegiatan yang memang sifatnya itu di luar publik, dilihat oleh orang banyak. Beda dengan wanita. Biasanya wanita itu domestic sphere. Wanita hanya boleh atau bahasa kerennya itu di rumah saja. Di rumah saja seperti sekarang. Di rumah saja nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah. Bahkan pekerjaannya itu hanya menyapu, ngepel, mencuci pakaian suaminya dan memasak. Itu adalah yang dimaksud dengan domestic sphere. Arif Budiman mengatakan bahasanya studi di Barat mengatakan sudah lama sekali di tahun 1960 bahasanya ada status bahwa wanita itu memang di Barat itu diperuntukkan untuk di rumah saja, tidak untuk di luar rumah. Dan ini kan terbukti perkataan dari Arif Budiman tersebut.
tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya perbedaan tersebut itu bisa berubah. Artinya laki-laki juga kadang bisa di rumah saja, wanita bisa out of the box, bisa keluar. Dan sekarang sudah terbukti bahwasanya ada gubernur yang wanita seperti Bu Hovifa, ada wali kota Surabaya Bu Risma yang perempuan yang menjadi pemimpin. Nah, ini kan sudah beda. Artinya akhirnya dari perbedaan istilah tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan yang akan saya kupas tentang ketidakadilan dari perbedaan gender setelah ini. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang macam-macam ketidakadilan. Ketidakadilan di sini yang disebabkan oleh perbedaan gender itu ada 5. Yang pertama ada marginalisasi, ada subordinasi, stereotype, ada juga kekerasan. Yang kelima adalah perbedaan. Saya akan mengupas satu-satu dari marginalisasi sendiri. Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran wanita. Artinya wanita dianggap sebelah mata oleh seseorang. Sifatnya adalah wanita. Di sini saya akan mengambil kata kunci yaitu laki-laki itu produktif tinggi, sedangkan wanita itu adalah rendah. Wanita yang dianggap rendah akan menimbulkan peminggiran atau marginalisasi dari laki-laki. Yaitu di sini saya katakan wanita itu rentan untuk akan pekerjaannya sendiri. Wanita itu lemah, makanya mereka dipinggirkan. Biasanya sesuatu yang dilakukan wanita itu akan menimbulkan hasil yang sangat tidak bagus. Itu adalah marginalisasi yang dilakukan oleh orang-orang terhadap wanita itu sendiri. Dan sebab-sebab atau kenapa bisa adanya marginalisasi tersebut itu yang pertama mungkin adanya faktor dari keyakinan itu sendiri, adanya desakan dari pemerintah dan lain-lain, itu yang menyebabkan adanya marginalisasi gender. Subordinasi juga saya menganggap bahasanya peran wanita itu memang benar-benar rendah. Wanita di rumah saja, inilah yang maksud subordinasi itu. Bahasanya orang-orang Jawa mengatakan bahasanya itu sejauh apapun wanita itu bekerja, menggapai cita-cita, hal yang dicapai yang akhirnya itu adalah di dapur. Itu yang paling harus dihindari oleh kita para lelaki atau para orang-orang semuanya. Subordinasi untuk orang Jawa adalah wanita itu hanya pantas di dapur saja. Kalian harus mematahkan itu semuanya. Wanita harus bisa mematahkan statement tersebut, bahasanya wanita itu harus bisa keluar dari zona tersebut. Jangan sampai di rumah saja, jangan sampai hanya di dapur saja. Itu adalah yang dimaksud dengan subordinasi. Untuk ketidakadilan yang ketiga yaitu stereotip atau pelabelan atau penandaan kepada wanita tersebut. Saya ambil sampel seperti ini. Ketika Anda mempunyai tetangga dan tetangga Anda itu wanita ditinggal mati oleh lelakinya, otomatis kan nama tetangga tersebut menjadi janda, orang tersebut menjadi janda kan. Terus suatu ketika dia jalan di luar rumah Anda, lalu Anda memanggil dengan sebutan janda, hei janda. Nah itu yang dinamakan stereotip. Stereotip itu sangat menyakiti menurut saya, karena meskipun dia itu labelnya itu benar, bahwasanya itu dia itu janda tinggal mati oleh suaminya, tetapi secara tidak langsung itu menyakiti hatinya bahwa stereotip itu memang ketidakadilan. Jangan sampai Anda melakukan stereotip kepada siapapun itu, terutama wanita, karena itu bisa menyakiti psikolog dari wanita tersebut. Ketidakadilan yang nomor 4 adalah kekerasan. Nah ini sering terjadi baik di sosial media, di TV, sering sekali banyak berita yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap wanita. Bahasanya wanita di sini dianggap sebagai bahan atau sebagai alat untuk dibodohi oleh para lelaki. Banyak sekali berita-berita yang beredar di TV, contohnya ada KDRT dari Pak Sutri contohnya, dan ini yang dinamakan kekerasan. Akhirnya si lelaki yang memukul perempuan dan lain-lain, akhirnya terjadi perceraian. Ada juga lelaki yang membuat wanita itu keserang psikolog, artinya dia itu
diperkosa atau tidak lain, adanya pelecehan seksual, itu yang menyebabkan wanita keserangan psikolog, dan itu harus dihindari benar-benar oleh kita semuanya. Jangan sampai Anda melakukan kekerasan kepada wanita siapapun itu. Dan juga banyak sekali praktek-praktek pornografi yang dilakukan oleh wanita, dan ini jangan sampai. Oke. Aturan yang nomor 5 adalah yaitu beban kerja yang ditaruh kepada wanita. Biasanya wanita itu berada di rumah saja. Wanita tuh di dapur misalnya mencuci dan lain-lain. Lalu ada yang berkata bahwasanya itu tidak produktif. Jangan sampai ada berkata tersebut, karena itu termasuk beban kerja yang seharusnya sudah dilakukan baik oleh wanita, tetapi ketika Anda ngomong seperti itu, Anda akan memberikan citra yang buruk bagi wanita. Jangan sampai beban kerja yang sangat berat berikan kepada wanita. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga tentang sampel-sampel atau contoh-contoh ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Saya mengambil contoh satu pemerkosaan, yang ketiga itu KDRT, yang keempat adalah stereotip atau pelabelan nama tersebut. Yang pertama itu pemerkosaan. Itu sering sekali kita melihat berita atau kejadian-kejadian biasanya wanita sebagai simbol pemerkosaan. Nah, ini yang perlu dikurangi oleh kita. Biasanya pemerkosaan itu adalah kelakuan bejat dari seorang laki-laki kepada perempuan. Wanita sebagai objek pandang dan lain-lain. Banyak sekali sekarang kekerasan pemerkosaan tersebut. Wanita dicuri, lalu diperkosa, lalu dibunuh bahkan. Itu adalah contoh-contoh yang sangat besar sekali ya, ada di sekitar kita. Yang kedua adalah KDRT. KDRT sini sekarang banyak sekali berita tentang artis yang melakukan perceraian dengan istrinya, lalu kekerasan akhirnya melampiaskannya kepada istri. Laki-laki habis kerja, habis itu dia kesel dan lain-lain, itu lalu akhirnya dia punya emosi sangat besar, lalu dilampiaskan oleh wanitanya, lampiaskan kepada wanitanya. Akhirnya muncul KDRT dan ujung-ujungnya juga perceraian. Nah, itu termasuk ketidakadilan yang berada di sekitar kita. Yang ketiga adalah pelabelan. Pelabelan di situ sudah berkata bahwasanya jangan sampai ada melabeli sesuatu kepada wanita yang berpotensi menyakiti psikolog wanita tersebut. Saya ambil contoh tadi seperti janda, ada janda lewat, Anda panggil, hei janda, nah, itu tidak boleh. Anda harus bisa menjaga privasi dari wanita tersebut. Sekarang banyak sekali yang mungkin mereka tidak bisa mengontrol omongannya, ngomong sana sini padahal itu bisa menyerang psikolog. Dan nanti ketika psikolog dari wanita tersebut sudah kena, akhirnya dia akan bunuh diri karena tekanan yang ada di masyarakat tersebut. Dan saya harap teman-teman semua harus mengurangi ketidakadilan pada wanita dan lain sebagainya. Saya akan memberikan motivasi kepada seluruh wanita Indonesia, khusus wanita-wanita tangguh. Kalian harus berani, kalian harus out of the box, keluar dari zona nyaman. Kalian harus berani berkarya. Dan saya sebagai laki-laki tidak akan menuntut perempuan, tapi akan mencoba menuntun kalian para perempuan. Nah, untuk itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas video ini. Semoga bisa bermanfaat pada kalian semua dan aplaus kalian bagi para perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.